Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cahaya Peradaban. Saya Ahmad Solehudin akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tema yang cukup mendalam, yaitu kemunduran peradaban Islam. Bersama kita telah hadir seorang narasumber spesial, Ustaz Saiful Hidayat SPDI. Beliau adalah seorang guru agama sekaligus mahasiswa S2 MPAI di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Khair Ustaz, gimana keadaannya Ustaz Solehuddin? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah saya juga senang sekali untuk kali ini bisa menghadiri undangan Ustaz Soleh di Blora ini, di ngobrol tentang agama. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita mulai sedikit kilas balik tentang kejayaan peradaban Islam. Ya, pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam itu menjadi pusat pengetahuan, di mana kota Baghdad itu dikenal sebagai the city of peace, ya, dan menjadi rumah bagi ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, kemudian Ibnu Sina hingga Al-Farabi. Nah, di era ini umat Islam memimpin dunia dalam bidang sains, matematika, kedokteran hingga seni, bahkan kontribusi Islam di Andalusia itu membangun pondasi Renaissance di Eropa. Namun kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah apa sebenarnya yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam? Ya, mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit bagaimana gambaran tentang apa yang dimaksud tentang kemunduran peradaban Islam itu, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Solehuddin. Tentunya dengan topik kita ini, yaitu tentang kemunduran peradaban Islam, kita merujuk pada periode ketika umat Islam mulai kehilangan posisi sebagai pemimpin dunia dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, kemudian Hmm. ekonomi, serta politik. Jika pada masa keemasan Islam kita melihat Baghdad seperti Andalusia dan juga Kairo seperti pusat peradaban, sebagai pusat peradaban, mereka setelah abad yang ke-13 perlahan posisi ini digeser oleh dunia barat. Nah, kemunduran ini di semua eh, kekuatan seperti militer, tetapi juga menyangkut pada hilangnya semangat dan melemahnya persatuan dan pengabaian nilai-nilai yang menjadi dasar peradaban itu sendiri. Saya kira itu yang menjadi faktor utama dalam kemunduran Islam ini, Ustaz Soleh. Sangat menarik sekali, Ustaz ya. Lalu dari kemunduran itu berarti kan ada faktor yang menyebabkan kemundurannya. Jadi apa sih faktor utama yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam itu sendiri, Ustaz? Eh, Tentunya faktor itu ada beberapa yang kaitannya dengan kemunduran peradaban agama Islam itu. Yang pertama, terjadinya perpecahan internal setelah runtuhnya khilafah Abbasiyah. Dunia Islam terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing seperti Saljuk, kemudian Mamluk, Fatimiyah. Ketika musuh datang dari luar, umat Islam tidak bersatu untuk melawannya. Setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, muncul perselisihan besar yang memecah belah umat Islam ini. Nah, peristiwa perang seperti perang Jamal, perang Siffin menandai dimulai konflik internal yang sangat serius saya kira. Dan setelahnya terbunuhnya khilafah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemerintah Islam berubah menjadi monarki dinasti. Nah, dimulai dengan dinasti Umayyah. Meski banyak prestasi yang diraih, sistem dinasti ini membuka peluang bagi perebutan kekuasaan dan juga konflik antar keluarga kerajaan saya kira. Nah, Hmm. belum lagi dengan adanya perbedaan pandangan antara Sunni, Syiah, dan berbagai kelompok lainnya yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Konflik ini tidak hanya kaitannya dengan spiritual saja, tetapi juga merambah ke ranah politik, ekonomi, dan juga sosial. Inilah yang melemahkan, yang membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. Ya, faktor yang pertama adalah internal. Hmm. Kemudian berikutnya Apalagi adalah selanjutnya, Ustaz? Ada lagi selain itu? dari luar Hmm. tentunya, Ustaz Soleh.
yaitu invasi Mongol contohnya ke Baghdad tahun 1258 adalah salah satu momen terburuk kota Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, hancur total. Nah, invasi Mongol ke Baghdad juga menghancurkan pusat peradaban Islam, nah, termasuknya Bait al-Hikmah yang Mmm, merupakan simbol kejayaan intelektual Islam. perpustakaan itu Ustaz ya? Iya, itu Mmm, sangat luar biasa. Nah, selain itu juga perang salib yang kedua Ustaz Soleh. mhm, Nah, ini posisi umat Islam di wilayah Mediterania terutamanya. Perang salib pada tahun 1095 sampai 1291 yang berkepanjangan antara dunia Islam dan Eropa melemahkan kekuatan ya baik itu politik, ekonomi dari umat Islam khususnya di Timur Tengah. Ya, mmm, sehingga faktor luar juga sangat luar biasa. selain Eee, itu ada lagi ya? nah yang ketiga ada juga yang paling mungkin yang kita rasakan adalah di stagnasi ilmu pengetahuan Ustaz Shaleh. Ya, pada Mmm, awal umat Islam sangat menghargai ilmu, namun ketika prioritas mulai bergeser dari kemewahan dan politik semangat intelektual perlahan juga hilang. Nah, pada masa kemasan Islam, ilmu pengetahuan itu menjadi salah satu pilar utama kemajuan peradaban. Namun setelah abad ke-12 mulai terjadi stagnasi ilmiah di dunia Islam. Banyak ulama dan juga para ilmuwan lebih fokus pada ilmu agama secara sempit dan mengabaikan pengembangan ilmu-ilmu ya, duniawi seperti sains, teknologi dan juga filsafat tentunya Ustaz. Dan mhm. yang ada faktor yang lain juga Oh yang ada lagi? keempat, yaitu adanya kolonialisasi barat. Oh, sudah masuk ya kolonialisasi Iya. barat ini, luar Nah, setelah biasa. dunia Islam melemah, Mhm, bangsa-bangsa Eropa itu mengambil alih wilayah Muslim seperti Mesir, India, dan Indonesia tentunya di negara kita. Mereka merusak sistem pendidikan, ekonomi, dan wilayah budaya kita. Nah, mhm, bangsa-bangsa Eropa mulai mengambil alih wilayah-wilayah Muslim melalui kolonialisasi dan juga sumber dayanya tentunya di penambahan ada budaya asing itu mulai masuk. Nah, kolonialisme itu juga merambah kepada pendidikan, pendidikan Islam tradisional, menggantikannya dengan yang lebih menguntungkan di pihak penjajah tentunya Ustaz Saleh. betul betul Jadi sangat luar biasa ini betul. Ustaz Saleh. Jadi kalau kita lihat dari faktor internal itu seperti ada perpecahan ya antara kaum Mhm, Sunni dan betul. Syiah gitu ya. Bahkan mungkin kalau di negara kita ini ada NU, ada Muhammadiyah gitu ya. Ini akan memiliki dampak yang besar ya dan Mhm. untuk mempengaruhi kemunduran peradaban Islam gitu Ustaz ya. Iya, betul sekali Ustaz. Padahal Allah sendiri dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan Mhm, berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Tapi sayangnya ayat ini eh, mhm, seringkali lupa tidak ya. dipraktikkan dalam kehidupan kita Mhm, dalam beragama Islam kita ini saat ini Ustaz. iya Ustaz. Iya. Jadi memang kalau kita bicara akibat dari kemunduran ini banyak sekali dampaknya. Mhm. Selain dampak dari yang tadi itu, dampak bagi umat Islam ini apa nih, Ustaz? Dampaknya ya cukup banyak Ustaz Soleh. Jadi, dampak yang luas ya di antaranya itu ada hilangnya kekuatan politik ekonomi. Dunia Islam yang dulu menjadi pusat perdagangan dunia seperti Baghdad, Istanbul, kehilangan posisinya. Dunia barat mengambil alih semua jalur perdagangan global. Kemudian ketergantungan dengan barat akibat kolonialisasi tadi, banyak negara muslim menjadi Mhm, ya tergantung dengan teknologinya, pendidikan dan ekonomi ke barat. mmm, Selain itu juga kemunduran budaya, ya dan juga sistem pendidikan Islam tradisional tergantikan oleh semua sistem, sekuler ataupun ya pendidikan barat Ustaz Shaleh. Jadi generasi muslim kehilangan hubungan dengan tradisi intelektual Islamnya, itu Ustaz luar Shaleh. biasa ya, banyak Luar sekali ya biasa ini. dampaknya ya. Betul betul. Sepertinya dampaknya memang tidak hanya dirasakan di masa lalu saja ya, Mhm. tapi juga sampai saat ini mungkin Ustaz ya, Iya betul Ustaz. peradaban-peradaban itu sudah mulai runtuh, luar biasa. Mhm. Betul Ustaz, ya banyak masalah yang kita hadapi hari ini seperti konflik internal di negara-negara muslim, kurangnya inovasi, ketertinggalan teknologi, ya merupakan warisan
dari periode kemunduran ini Ustaz, kemunduran dari, periode keemasan Islam dulunya, sekarang yang ya kita rasakan seperti itulah Ustaz Shalih. Baik, baik. Mhm, Jadi kalau begitu, apa nih yang harus kita lakukan nih Ustaz untuk membangkitkan kembali peradaban Islam pada saat ini Ustaz? mhm. Ya, ada beberapa hal yang penting saya kira Ustaz Shalih untuk kita mengembalikan kepada, zaman keemasan Islam kita atau peradaban Islam ini Ustaz. Yang pertama, kita kembali lagi pada berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu Hmm, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Allah Alaihi Wasallam. sholli wa sallim. Ini bukan sekedar hanya slogan, tetapi benar-benar kita pahami dari nilai-nilai Islam di kehidupan kita sehari-hari, Hmm, termasuk dalam ilmu, pengetahuan, kemudian ekonomi dan juga politik. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya zaman keislaman itu dahulunya ya eh, berkembang itu dengan Al-Qur'an dan hmm, kemundurannya pun dengan Al-Qur'an. Maka untuk iya, itulah ya sekarang kita bangkitkan yang semangat kita untuk membaca, mentadaburi, mentafakuri Al-Qur'an kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz Shalih. Nah, mhm, kemudian yang kedua ada, kita menghidupkan kembali budaya-budaya ilmu, Ustaz Shalih. baik, Kita harus mendorong generasi muda kita ini untuk bisa kembali mencintai ilmu, ilmu agama, pengetahuan dan juga teknologi, betul, sebagaimana yang betul. dilakukan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Ya, para ilmuwan muslim yang dahulu sangat luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga ada persatuan umat kita. Kita juga konflik antar ya antara Syiah, Sunnah, Sunni, Syiah, NU Muhammadiyah kalau di kita dan lain sebagainya kita harus hentikan dalam hal ini. Hmm, Ya, kita umat Islam yang satu kita menghadapi tantangan global. Kita harus bersatu dalam harus hal ini. bersatu ya. Ya, kita kesampingkan dulu itu semuanya. Nah, kemudian yang keempat ada kita manfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah sangat luar biasa berkembang. Nah, zaman sekarang ini memberikan peluang besar untuk teknologi kita dapatkan manfaatnya kita untuk kita sebarkan nilai-nilai Islam peradaban dengan seperti podcast ini dengan ya segala macam media-media sosial yang sangat apa namanya masif kita eh, galakkan di kita semuanya ini untuk kita bisa berdakwah terutama kita mengajak pada persatuan kita untuk membangun peradaban lagi kita. Ustaz Saleh gitu saya kira itu. Baik, baik Ustaz, luar biasa ya, sangat inspiratif ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan nih dari Ustaz untuk para penonton kita yang hadir pada saat ini. Baik, Ustaz Saleh, kemunduran umat Islam itu terjadi karena satu peristiwa tunggal. Ya, bukan hanya satu ya, atau bukan peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan juga seperti pecahan stagnasi intelektual, setelah faktor eksternal juga, seperti serangan dari luar dan kolonialisasi. Meski demikian, sejarah ini memberikan pelajaran yang penting Hmm, tentang pentingnya menjaga persatuan, semangat belajar, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Ya, saya hanya berpesan kepada yang sangat sederhana sekali. Marilah kita jangan pernah kita kehilangan harapan. Nah, sejarah membuktikan bahwa Islam itu memiliki kemampuan untuk kita ini bangkit lagi ya. bangkit lagi dari Hmm, kemunduran. hmm. Asalkan kita bersatu, berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, dan kita mau bekerja keras untuk kita bangkitkan giroh kita ini, terutama kita belajar tentang ilmu-ilmu agama ataupun yang lainnya, insya Allah kejayaan Islam akan kembali terwujud. Saya kira itu, Saleh. Luar biasa, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktunya dan penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ya kita, kemudian penonton juga bisa kembali menegakkan kembali ya masa keemasan Islam bisa kembali lagi pada zaman saat Amin, ini. amin, ya rabbal alamin. Syukron kasiran Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, teman-teman, tadi pembahasan kita tentang kemunduran peradaban Islam, semoga ini menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa bagikan podcast ini jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.